Pokoknya kalian wajib hujat semua ya. Kalau ada komen tengok kalian ya, memang dan campan kalian di. Ya harus komen hujat. Wah banyak citong katanya. Apalah wang tahu ini nampak. Wah anjul Iya, goreng kipi angin diang ya. Ya buat konten yang sewajarnya aja gitu, yang mendidik, yang pantang kayak munafik ngomongnya sebenarnya. Tas kita ada gini. Besok kalau nikah kira-kira bisa nggak dengan cara kayak gini? Ngehidupin gitu? keluarga Iya. dengan cuman jadi content creator gitu ya. 35.000 sekali posting gitu kan. Nggak hidup anak orang kan. Nggak mungkin makan goreng bakwan dia tiap hari. Kepikiran kayak gitu tuh kalau job lagi sepi. Iya. Ini kayak nggak ada manfaatnya Iya, gitu. nggak ada nih anjing emang kayak. Timba Cito, podcast dari Timba Studio. Dengarkan via YouTube dan Spotify. Apa doang? Dongo aja lah. Dan gini Tepak Squad ya. Yang Itu dilakuin. project Tepak Squad ini project Habib. Enggak, bukan project Habib bang, project ini Tepak Squad beda lagi sama Habib kan, Tepak Squad. Jadi kebetulan Habib diajak gabung aja gitu, coba isi rapnya sedikit gitu kan. Oh gitu. Ya, namanya rapper bang gitu kan. Jadi dipakai untuk sebuah project ya. Iya, dipakai. Di Tepak Squad. Iya. Tepak Squad ini adalah salah satu apa kayak komunitas gitu atau gimana sih? Iya, suatu Kelompok perkumpulan ya, kelompok musik juga sih bang. Di situ teman-teman yang ibaratnya memang ya berpotensi semua gitu kan. Kayak, Ingin menaikkan iya, juga. menaikkan budaya Kampar, khususnya daerah Kampar, Ocu gitu kan. Di situ ada ya kayak Obi, Bang Mido yang ini, Alip, Pimpronya gitu kan. Kebetulan ya emang disupport oleh Timba Studio langsung kan. Jadi teman-teman udah enak aja. Nggak kayak Habib buat lagu sana sini. Struggle-nya sendiri ya. Struggle sendiri. Jadi Habib jalan ya udah nawarin sendiri aja gitu. Bisa nggak jadi sponsorshipnya nih, presentasikan sendiri, ceritain ini skripnya, ini yang mau dibuat, ini yang nanti kalau untuk sponsor utamanya gini, ya udah gitu aja. Jadi dari sekian panjangnya perjuangan nih Bib, dari Instagram ke YouTube, bikin konten prank, sekarang udah di musik gitu kan. Ada nggak sih kayak yang bikin Habib tuh kayak kepikiran gitu, kayak omongan orang-orang gitu, atau ada yang kayak haters gitu? Kalau omongan sih bang Habib nggak ada kepikiran sih, kalau untuk omongan ya hanya lewat piece di situ aja gitu kan. Cuman kalau habis itu aja gitu kan, untuk ya udah nggak jadi masalah gitu kan. Jadi kalau nyari lawan sih bang Habib nggak bisa nyari lawan gitu. Kalau dari ini ada nggak sih kak orang-orang yang memang benar-benar jadi hater banget gitu di kehidupan Habib gitu, sampai kemana-mana itu diikut-ikutin gitu, sampai emang Habib dibenci sampai ke akar-akarnya gitu, ada nggak? Habib nggak tahu bang, karena Habib nggak absen gitu. Yang Habib absen cuman fans Habib gitu kan. Jadi kalau menurut Habib haters itu gimana sih? Kalau haters, apa namanya? Haters itu sebenarnya kayak ya sebenarnya kita butuh itu bang. Sebenarnya yang menaikkan kita itu yang ya kayak netizen. Ya. Ya dia yang menceritakan kita kesana kesini gitu. Sebenarnya kalau menurut Habib, kalau fans nih bang, dia hanya penikmat gitu. Ya jumpa Bang Ame gitu, Bang Il, Bang apa gitu, foto-foto udah. Kalau kayak netizen nih, kalau Habib, dia bukan benci sebenarnya bang, dia kayak mendongkrak kita supaya naik lagi gitu. Dia ngomong sana sini ini. Jadi yang mana sih anaknya? Oh ini lama-lama. Jadi tahu gitu. Ya, lama-lama kan diblokir gitu Instagram, diunfollow gitu kan. Berarti kalau menurut Habib sih haters ya slow lah gitu. Iya slow lah gitu. Nggak terlalu jadi beban pikiran lah ya. Habib yang selalu jadi beban pikiran bang, kalau menurut Habib ya kayak sesuatu yang kita lakuin itu nggak dianggap, nggak diapresiasi. Iya gitu. nggak diapresiasi, tapi dia apa namanya, mencabuli apa namanya? Mencabuli. Iya. Apa namanya itu bang? Memperkosa karya gitu kan. Tentunya lah, Habib nggak banyak minta bang, Habib nggak pernah minta duit. Kalau untuk udah kayak gitu nggak pernah nanyain duit. Habib cuma butuh izin, dah itu aja. Bener-bener. Karena Habib mikirnya teman-teman semua yang ikut gitu bang, Bener-bener. yang ikut gabung gitu kan, pasti teman-teman, ini oke nih, banyak nih, nih Habib
Jadi Habib nggak bisa gitu. Tidak ada asas manfaat lah, Ah. gitu ya. Oke. Kalau untuk ini Bib, karya gitu. Ya. Karya yang akan selanjutnya yang akan Habib buat ada nggak sini? Habib bertahan di musik kayaknya bang. Musik. Kalau untuk selanjutnya memang Habib bertahan di musik. Cuman di saat-saat ini Habib lagi ibaratnya lagi ya ngerestar ulang lah gitu, lagi refresh lah ya. Ya. Jadi untuk Habib coba lagi di tahun depan mulai di musik lagi gitu. Kebetulan di Tepak Squad lagi ada project juga, Habib nggak bisa karena sama bang, komposernya sama-sama hobi juga, jadi nggak bisa ini gitu kan. Kalau untuk ini pernah nggak sih Bib kayak mikir sampai kapan sih bakal jadi kayak gini gitu? Kayak misalnya kayak di Instagram gitu bikin konten gitu kan. Ada nggak sih mikir kayak sampai kapan sih begitu kayak gini gitu? Pernah bang, Habib pernah kepikiran kayak gitu. Kepikiran kayak gitu tuh kalau job lagi sepi. Iya. Ini kayak nggak ada manfaatnya Iya, gitu. nggak ada nih anjing emang kayak udah mau jual channel YouTube, Instagram, siapa yang mau beli bilang kan di tongkrongan gitu kan. Mau beli channel YouTube nggak gitu kan? Itu kalau udah Berarti seminggu. sempet ya, ada mikir kayak ada terlintas gitu di pikiran kayak ini mau sampai kapan sih kayak gini gitu. Iya, Habib sempat kepikiran gitu bang. Cuman gini, Habib nggak bisa jauh juga dari ini karena jujur selama ini Habib anggap sebagai dapur Habib. Yang Udah menghidupi. gitu. Iya, menghidupi Habib dan bukan perubahan sih sebenarnya. Inilah jalan Habib gitu kan. Habib nggak pernah kepikiran bang emang kalau untuk wih pengen kali naik gitu kan, pengen kali dibilang artis, influencer ini segala macam, nggak pernah bang gitu bang. Cuman kalau orang udah manggil kayak influencer itu Habib kadang-kadang nggak cocok lah gitu bang. Agak asing ya? Ya agak asing gitu kan. Jadi Berarti ada nggak sih kayak kepikiran untuk mau nyampe kapan sih kayak gini Iya. gitu? Ada nggak sih kepikiran kayak pengen jadi PNS lah gitu? kalau Habib bang jadi PNS mau bang, Habib ikut Kenapa? terus ya. Kenapa? Ikut Ya, tes PNS? ya ikut tes PNS terus. Cuman nih kalau ada yang nonton nih orang apa namanya? Pemda ya? Pemda, tolonglah bantu. Luluskan yang nama Habib Ramadan itu tesnya cuma sampai psikotes saja tuh udah nilai MTK 40, bahasa Inggris 50. Berarti ada kepikiran ya? Ada bang, kalau Habib Kayak pengen ada kerja yang lebih serius lagi gitu. ya kalau untuk PNS Habib pengen sih bang, kalau kayak jadi abdi negara kayak TNI ya gitu kan, nggak pernah kepikiran. Berarti kayak pernah mikir juga nih kayak gini, besok kalau nikah nggak mungkin gitu bisa menghidupi keluarga dengan Iya, Bang, cara seperti ini gitu. Sempat mikir gitu juga bang, Habib sempat mikir gitu juga. Besok kalau nikah kira-kira bisa nggak dengan cara kayak gini? Ngehidupin gitu. keluarga Iya. dengan cuman jadi Endorse yang content cuman content creator gitu ya. 35.000 sekali posting gitu kan. Nggak hidup anak orang kan, nggak mungkin makan goreng bakwan dia tiap hari. Berarti agak jadi beban juga ya Ya. sebenarnya untuk kedepannya gitu ya. Beban bang, memang jadi beban kali gitu di tongkrongan, di segala macam ini. Habib jujur bang, selama mulai terjun ke yang namanya content creator ini Habib merasa sangat ibaratnya ada yang nggak pantas gitu Habib. Habib Contohnya apa tuh? contohnya dalam segi konten, bahasa, tongkrongan dan lain-lain gitu kan. Orang mengenal kita, ini anaknya pasti gini, ini. Karena orang menilaikan Iya. dari kontennya Iya, gitu. dari Wah, kontennya. ini anak nih kontennya kayak gini. Iya, orangnya kayak anaknya gini, pasti bijak nih, anak apa ini. Padahal enggak kan? Memang bagusnya untuk dipijak-pijak aja. Jadi Habib merasa terbebani dalam hal-hal itulah gitu dari. Oh, berarti mungkin ini ya pesan untuk teman-teman yang mungkin pengen juga gitu yang kadang kan ada tuh orang-orang yang pengen juga gitu kan jadi selebgram. Oh, gitu banyak kan. bang. Terus dikira gitu mungkin gampang gitu ya. Dan orang-orang kadang bangga kadang dipanggil dengan selebgram, influencer, artis. Ya, tapi munafik kalian semua palsu b***at kalian. Yonglek kan pernah bilang ya. Jadi oke juga nih kan. Sampai ingat Yonglek juga. Jadi Berarti kalau dari segi kehidupan ya, berarti Habib lebih memilih untuk bahagia bang kalau dari ya karena Ya, karena pasti. kita masih bahas Pasti. ya karena Yonglek pernah bilang juga saya tidak takut miskin, saya tidak takut kaya, satu hal yang ku takut hidupku tak bahagia gitu. Oh, yes. Berarti
tolak ukurnya bahagia aja. Iya, gitu bahagia ya. aja gitu. Emang Lalu, bener ya. sih. Emang bener sih. Kalau kita tuh intinya hidup tuh ya bahagia aja. Iya, lah, bahagia gitu aja ya. gitu. Dan Jangan punya dengar omongan orang ya, gitu ya. banyak teman ini gitu segala macam. Bener. Jadi teman-teman kayak struggle yang dihadapi oleh Habib nih kayak mungkin bisa dibilang berliku-liku lah ya. Ya, berliku-liku. Dari bawah merangkak terus sampai sekarang udah di mendalami musik ya, berkaryanya di musik gitu kan. Jadi itu sebenarnya butuh proses gitu Ya. ya. Kadang ada yang hanya pengen instan. Gitu. Ya. Kalau pengen instan beli follower aja. Enggak, Bang. Instan ada di warung ada. Warung mie instan. Tapi ada nggak sih kayak pengen beli follower gitu? Aku nggak pernah, Bang. Kalau Nggak kayak pernah. beli follower nggak pernah beli, karena itu kelihatan, Bang, dari orang kayak kalau kita ikut kayak agensi rokok yang apa segala macam gitu, Bang. Orang tuh pasti ngelihat apa namanya? Ya, insight-nya. Insight Instagram kita. Nanti di situ ketahuan, Bang, gitu. Dan di aplikasi pun bisa dicek gitu kan. Dan dari segi like, view ini segala macam dari ya insight tadi lah kan. Di situ nampak, Bang, yang beli follower itu nampak, yang aktif tuh apa segala macam. Tapi jujur dari awal nggak pernah berhubungan yang namanya beli follower, beli like, beli views, ini nggak pernah. Berarti murni dari karya Ya aja. murni gitu. dari karya aja ya naik. Ya nggak tahu lah, Bang, rasa-rasa Habib mimpi aja gitu kan. Iya, kayak Mimpi ya. Mimpi apa namanya? Ini mungkin ini pertanyaan yang apa ya, kayak bisa jadi pelajaran juga untuk orang-orang nih, Bib. Apa sih yang Habib lakukan untuk mempertahankan yang udah Habib perjuangkan nih? Karena kan ibaratnya kayak memperjuangkannya tuh kan kadang ada yang gampang, ada yang sulit gitu kan. Yang sulit itu, yang paling sulit itu mempertahankan gitu. Iya. Karena kan kita banyak ngeliat juga nih orang-orang yang dulu terkenal juga gitu, jadi selebgram gitu, tapi sekarang udah nggak ada kelihatan lagi gitu kan. Yang sulit itu bukan mempertahankan, Bang. Apa? Mencintai yang sulit. Cawi Angbi. Ah, golak Angbi. Jadi apa cara ya? Gimana? Ada nggak sih caranya untuk mempertahankannya gitu biar orang selalu bisa menikmati karya-karya kita gitu? Ya mempertahankan sih, Bang, ada gitu kan. Contoh dari kayak orang sih, Bang, Beb, kenapa nggak buat konten kayak dulu lagi gitu kan? Kayak konten yang ngoceh-ngoceh di mobil gitu kan. Beb, ngapa nggak buat ini lagi? Padahal banyak yang suka gitu kan. Ya Habib pertahankan. Habib nggak selalu buat konten yang itu, cuman nggak Habib hilangkan gitu. Masih Habib munculkan dengan yang lain-lain gitu, Ya, dengan diselang-seling lah. Iya, selang-seling ada konten kayak ngoceh-ngoceh di mobil gitu, entah apa gitu kan, pertanyaan-pertanyaan ini Q&A. segala macam, Q&A, dan musik pun itu peminatnya banyak gitu kan. Cuman, Bang, kapan lagi musiknya ini. Dan kalau untuk musik, Bang, emang nggak segampang ibaratnya Yang bikin kayak konten konten-konten yang di biasa-biasa mobil gitu ya. yang ngoceh-ngoceh aja gitu. Kita butuh ya Bikin mood instrumen yang gitu ya. emang butuh kesehatan lah gitu, Bang. Pola pikir yang sehat lah. Ya, pola pikiran sehat. Oke lah. Ini untuk pamungkas lah ya. Ya. Ada nggak sih pesan-pesan dari Habib untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi konten kreator, yang pengen bikin konten gitu? Ada nggak sih pesan-pesan dari Habib sih? Ada sih, Bang. Apa tuh? Kalau pesan-pesan sih, atau untuk teman-teman yang pengen terjun ke dunia kayak konten kreator, apalagi yang namanya musik, teman-teman ya buat konten yang sewajarnya aja gitu. Dan sekarang kan udah banyak, Bang, orang naik dengan cara bodoh gitu. Benar, Orang benar. naik dengan hal-hal Konten-konten yang nggak masuk akal Iya, gitu, gitu. konten-konten yang ini ngapain sih bikin kayak gini Iya. gitu di sosial media gitu ya. Kan pengguna media sosial ini kan nggak umuran yang 17 ke atas saja gitu Ya, kan. banyak Anak-anak anak-anak pun juga. udah menggunakan handphone, udah main TikTok, main Instagram. Jadi pesan Habib sih buat teman-teman yang lagi berkecimpung di dunia apa namanya? Konten kreator. Ya, konten kreator nih ya buat konten yang sewajarnya aja gitu, yang mendidik, yang pantang, kayak munafik ngomongnya sih. Yang memberikan Iya, gitu ya, memberikan nilai positif lah. Memberikan gitu ya. nilai positif. Kayak gitu. Habib kan mungkin sebenarnya kemarin tuh ya apa ya ibaratnya belajar-belajar Iya, juga. Itu kan iya. prosesnya Habib juga gitu kan. Ya, cuman gimana ya, Bang ya? Udah banyak yang melenceng, Bang. Kalau menurut Habib udah banyak melenceng. Contohnya dari TikTok tuh, Bang, sebenarnya bagus, Bang. TikTok tuh kita lip sync mengikuti
musik, mengikuti Koreografer gaya, nih ya. gitu Cuman ya. sekarang nih udah banyak kayak apa namanya tas kita ada gini. Itu kan kalau sempat keponakan kita, adik-adik kita, generasi. Ya orang tuh cepat kali menstruasi nangkap gitu. ya. Cepat nangkap dan Iya, nangkap dan ya. ya kita nggak ini juga ya, jadi berdampak negatif Iya, gitu ya. dampak negatif. Intinya pesan Habib yang baik-baik aja untuk teman-teman. Semangat deh buat kalian yang buat konten, musik, TikTok, Bigo, banyak lagi yang lain-lain gitu kan. Facebook, live streaming. Intinya kontennya yang baik-baik aja gitu, yang mendidik, yang positif gitu. Naik dengan hal-hal yang positif aja gitu. Jadikan pelajaran ya. Iya, jadikan pelajaran aja gitu. Konten-konten tuh harus bikin yang bagus-bagus aja gitu kan, agar apa ya, kayak generasi kita tuh udah banyak yang diracunin oleh sosial media gitu ya. Kalau orang bilang masak karbit. Masak karbit. Ya. Masaknya di ini ya. Dikarbitin. Iya, dipupuk. Dipupuk. Jadi kadang ada yang enak, kadang ada yang enggak gitu. Ya, ada yang busuk juga kadang. Kalau yang enaknya nggak apa-apa gitu. Kalau yang dipupuk dia manis nggak apa-apa. Ya. Ini udah dipupuk kan masam. Tapi sebenarnya kita nggak bisa ngebatasin juga sebenarnya. Ya. Tapi selagi kita bisa bikin suatu hal yang bagus, hal yang positif gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Kalau enggak dari kita memulai gitu kan, kapan lagi gitu kan? Dari siapa lagi gitu kan. Nah, saatnya kita dari kita nih, kita mulai untuk membuat suatu hal yang bagus, suatu hal yang positif, agar nanti generasi-generasi kita yang setelah kita itu menirukan hal-hal yang bagus dan positif juga gitu ya. Jadi kita bisa diingat dengan orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang positif gitu kan, nggak diingat dengan hal-hal yang jelek gitu. Jadi amal jariah lah ya. Ya, amal jariah. Jadi amal jariah yang baik. Yang baik. Jadi itu aja nih teman-teman tim Bacito kita di hari ini. Terima kasih Habib. Ya Bang. Sukses terus untuk Amin. Karya-karyanya, untuk musik-musiknya. Sukses terus untuk kehidupannya. Amin. Ya. Walaupun Ya banyak struggle yang banyak kali dihadapi. Bang, apalagi sekarang nih. Makanya ceritanya nggak agak apa gitu. Seakan kayak ini pengen kali dibilang gitu ya. Pengen kali bilang, cuman takut datang besok ke Marpoyan. Takut ada yang datang gitu ya, ada yang datengin gitu ya. Pak Kabit, Pak Kadit. Mohon maaf gitu kan. Tapi mereka bantu Bang, mereka ya, tapi sebenarnya ini nggak masalah. Iya, itu kan dari apa ya, kayak perspektif kita gitu kan. Itu dari pandangan kita masing-masing gitu kan. Kalau mereka terima ya, kalau mereka merasa salah ya itu diperbaiki gitu kan. Dan ada lagi Bang pesan-pesan Habib nih buat pemerintah daerah kita lah Bang. Mohon lebih dipandang lagi gitu anak-anak muda yang berkarya khususnya di daerah kita Kabupaten Kampar. Mereka orang-orang yang berpotensi di bidang musik, seni ini segala macam, mohon diperhatikan lagi gitu kan. Jangan sampai menjatuhkan, ibaratnya menjatuhkan maksudnya mematahkan semangatnya gitu dengan hal-hal yang nggak terduga gitu. Dan semuanya nggak, yang bapak-bapak ibu-ibu pikirkan nggak sama yang seperti kami pikirkan gitu. Mungkin ada sesuatu yang ini mungkin bisa aja gitu. Berilah mereka kesempatan. Iya, berilah mereka kesempatan, entah itu dalam segi yang namanya kayak acara ini segala macam, bantu support gitu, bantu. Ya namanya untuk setidaknya adalah andil gitu ya. Andil. Jangan nanti ketika mereka udah menjadi sesuatu tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba ini anak muda kita. Iya, anak muda kita, Kampar punya ini bilang. Dan tiba-tiba sampai yang seperti itu kan sudah banyak ya. Iya, sudah banyak. Sudah banyak yang terjadi seperti kalau itu. yang dia ngakuin dia emang dari Kampar kan enak juga gitu kan. Setelah dia naik dia nggak ngakui dari Kampar lagi gimana? Iya. Kita yang sulit untuk mengakui. Jadi oke, itu aja. Terima kasih Habib sekali lagi. Sukses terus untuk semua karya-karyanya, semua hal-hal yang dilakukan selagi itu baik ya. Sukses terus dan terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe ya channelnya Timba Studio dan juga channelnya Habib. Kalau Habib udah banyak sih subscribe-nya. Belum ya. lagi Bang. Dan jangan lupa juga like dan juga komen. Kita menerima komentar ya teman-teman ya. Pokoknya kalian wajib hujat semua ya. Kalau ada komen tengok kalian ya. Memang dan campan kalian di. Ya harus komen hujat. Wah banyak citong. Apalah wah tahu gitu.
Wah, ang jule Iya, goreng kipi angin dia ang ya. Ang goreng kipi angin. Wah, ang jule nampak les. Iya. Wah, ang Tommy. Di mana-mana waang Iya. gitu ya. Banyak yang komentar kayak gitu Banyak, ya. banyak. Jadi silakan teman-teman komentar di bawah ya. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih telah menonton juga. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum Amin, amin, rabbal alamin. wabarakatuh. Timba Cito, podcast dari Timba Studio. Dengarkan via YouTube dan Spotify. Apa doang? Dong aja lah.